Tuduh, aku Lidong. Lidong, halo. Kenapa kau lepas merek toko Linji? Ada apa? Paman sakit. Tapi uangnya tidak cukup. Ya sudah jual toko untuk bayar tagihan. Dia di mana sekarang? Aku lagi di rumah sakit. Ya bilang mau pulang cari bibinya. Ambil rumahnya dan jual untuk kumpulkan uang buat paman. Ngomong-ngomong, Lidong. Aku tidak bisa pergi sekarang. Kalau kamu sempat, tolong cek dia di rumah. Kamu tahu, bibinya bukan orang baik. Ada satu lagi, salah satu teman ya. Namanya Susiu. Aku dengar apa yang dia katakan. Dia sepertinya merebut pacar ya. Dia bilang mereka sudah bertunangan. Ayah ya sakit parah. Dan bibinya merampas rumah mereka. Pacarnya direbut sahabatnya sendiri. Aku khawatir dengannya. Oke, aku tahu. Aku tutup telepon dulu. Lin Meya, kamu gila? Mau bunuh aku? Kamu tahu kalau bunuh aku, kamu juga mati. Di mana sertifikat rumah ayahku? Bukan urusanmu. Rumah itu bukan milikmu sekarang. Ingat tidak? Aku sudah peringatkan kamu. Jangan pernah masuk rumah ini lagi. Aku tidak peduli siapa yang punya rumah sekarang. Ayahku di Ichu. Dia akan operasi otak. Uangku habis. Tokoku sudah terjual. Sekarang rumah ini akan kugunakan. Sebagai bentuk pengakuan. Kamu tahu apa? Ya? Ya, apakah kamu gila? Sudah kubilang berkali-kali. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Ayahmu hampir mati. Apa yang akan berubah jika kita menjual rumah ini? Pada akhirnya dia mati dan kita kehilangan semua uang. Kita juga akan hancur. Lin Zihong. Dia adalah saudara kandungmu. Hampir mati. Dia sedang menunggu bantuanmu. Apakah kamu mengerti? Ya, dia adalah saudara saya. Saya juga mencintainya. Tapi kamu sudah melihatnya, kan? Dia hampir mati. Setiap orang punya takdirnya sendiri. Saya juga tidak ingin dia mati. Lin Zihong. Apakah kamu akan memberikan sertifikat itu hari ini? Lin Zihong. Jangan bergerak, kejar dia. Berhenti. Keluarkan dia. Saya akan keluar. Saya akan keluar, tolong. Saya tidak lari. Tuan Qian, saya sedang dalam perjalanan menemuimu. Kamu sudah melihat itu. Kita sedang membicarakan soal rumah ini. Kondisi saudara saya sangat parah akhir-akhir ini. Dia bisa mati kapan saja. Saya akan menjual rumah ini setelah dia meninggal. Kamu tahu, hasil penjualan rumah saya cukup untuk membayar kembali utangmu. Bibi, apa yang kamu bicarakan? Ya, kita harus menghadapi kenyataan. Bagaimana kondisi ayahmu? Kita berdua jelas mengetahuinya. Dokter mengatakan dia bisa dalam bahaya. Kapan saja dalam 2 hari ini. Tuan Qian, benar? Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Diam. Kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu? Beberapa hari yang lalu, kamu mengambil sertifikat milik orang tua itu dan pergi ke notaris untuk meminjam uang dari salah satu saudara laki-lakiku. Saudaraku langsung mengetahui bahwa sertifikat kepemilikan properti itu palsu. Berikan aku yang asli. Apakah kamu mendengarku? Berikan aku. Aku yang akan ambil itu. Pergi. Kamu berdiri di sana. Jangan bergerak, oke? Begini, jangan bergerak. Ayo pergi. Kamu tidak bisa pergi. Hanya kamu bisa kepemilikan properti ayahku. Tidak bisa lagi. Jika kamu membawanya pergi.
Apakah kamu putri Lin Siguo? Baiklah. Ini tertulis jelas hitam di atas putih. Penjaminnya adalah ayahmu. Tanda tangan dan sidik jarinya ada di sini. Lin Sihong berutang lebih dari 1 juta padaku. Dia belum membayar uangnya sampai sekarang. Jadi kami akan mengambil sertifikat kepemilikan properti ini. Ketika dia bisa membayar kembali utangnya, kami akan mengembalikan sertifikat itu padamu. Aku tidak peduli. Tidak satu pun dari kamu bisa keluar hari ini. Meya. Meya, aku di sini. Turunkan kapak itu. Turunkan itu. Tidak apa-apa. Kamu bisa membawanya pergi. Paman Li, Aku yang akan menyelesaikan ini. Ini kartu namaku. Mulai dari sekarang, aku yang akan bernegosiasi denganmu. Mengenai semua skala rumah ini. Hubungi aku kapan saja jika ada pertanyaan. Ayo pergi. Liong, Aku nggak mau ngobrol sama kamu sekarang. Tolong pergi sekarang. terima kasih. Aku akan telepon kamu besok. aku nggak bisa nemuin Ouyang. Terima kasih. Paman Li, aku akan balikin uangnya secepatnya. Meya. Bisa nggak kita berhenti bahas ini? Pokoknya, uangnya tanggung jawab aku. Aku bakal marah kalau kamu maksa. Buat balikin uangnya ke aku. Terima kasih, Paman Li. Aku senang kamu ada di situ. Kalau enggak, aku beneran nggak tahu harus ngapain. Udah berkali-kali aku bilang. Jangan terlalu sopan sama aku. Bukannya dokter udah bilang, papamu masih perlu dirawat intensif selama beberapa hari. Kamu nggak usah khawatirin soal perusahaan keuangan. Aku akan bantu kamu urusin itu. Mulai sekarang, jangan khawatirin apa-apa, oke? Ada aku di sini. Kamu mau ngapain selanjutnya? Aku mau cari Ouyang. Aku mau ketemu dia. Bahkan cuma lihat dia dari jauh aja.
Dia akan tunangan sama Xiu. Apapun yang terjadi nanti, aku nggak mau lihat kamu nangis lagi. Waktu aku putusin balik dari Prancis, aku nggak pernah nyangka bakal kehilangan sahabat terbaik dan kedua pria yang paling aku cintai. Satu lagi dirawat intensif, nunggu vonis takdir. Yang satunya lagi entah di mana. Dia mungkin lagi berjuang dengan rasa sakit. Dan aku sendiri, badanku terbelenggu takdir, termasuk jiwaku. Aku nggak tahu mau kemana lagi. Aku nggak tahu apa aku bisa bertahan melalui duri-duri. Hidup adalah drama yang rumit. Aku tak tahu peran apa yang Tuhan ingin aku mainkan. Aku tak tahu berapa banyak yang harus kutanggung. Aku tak tahu apa yang menantiku di hari esok. Aku bahkan tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sangat lelah. Aku hanya ingin tetap di sini. Biarkan angin dan hujan menerpaku. Biarkan takdir mengendalikanku. Meiya, Apa kau tak pernah menganggapku? sebagai temanmu, Kalau saja kakakku tak menemukan ada yang salah dengan tokomu, kami tak akan tahu. apa yang terjadi padamu? Hal serius terjadi pada Paman Lin. Tapi Susiu tahu lebih dulu dariku? Wei Wei, jangan marah padaku. Bisakah aku berhenti marah? Apa yang terjadi? Seharusnya ini makan malam yang menyenangkan. Tapi ayahmu sekarang di rumah sakit. Paman Ou tiba-tiba menentang hubunganmu dengan Ouyang. Ouyang juga menghilang. Susiu datang memberitahumu bahwa dia dan Ouyang akan menikah. Lin Zihong yang paling mengerikan. Dia mencuri uang ayahmu, menjual kalung yang Ouyang beli untukmu, dan dia akan merampok rumahmu. Kau harus memukul perempuan jalang seperti itu. Aku hanya khawatir tentang kau dan Ouyang. Aku percaya Ouyang. Kurasa dia dikurung. Dan ponselnya disita. Dia tak akan menghilang. Tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Aku percaya padanya. Selama Ouyang tidak menyerah, betapapun sulitnya masa depan, aku akan tetap bersamanya. Selamanya. Ini untukmu. Ibu, itu terlalu banyak untukku. Siapa bilang ini untukmu? Cepat, kirimkan ke Meiya. Bertahun-tahun, kamu tak pernah bawa pulang seorang gadis. Kamu mau buat ibu cemas? Ibu sayang. Mungkin ibu salah paham. Aku dan Lin Meiya. Hubungan kami bukan seperti itu, oke? Benarkah? Ibu yang melahirkanmu. Masa ibu tak kenal kamu? Wei Wei sudah ceritakan semuanya padaku. Oh, Changlin tak mengizinkan Ouyang bersamanya.
Biar ibu jelaskan padamu. Ibu sangat suka dia. Kalau kamu tak ambil kesempatan ini, ibu akan marah padamu. Kirimkan ini padanya. Nak, jadilah baik. Cepat, Baik, ibu sayang. anak baik. Wei Wei. Menurutmu, mungkinkah ada sesuatu yang terjadi pada Ouyang? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menghilang tanpa alasan? Menurutmu Ouyang ada di mana sekarang? Wei Wei. Aku benar-benar tak tahan lagi. Aku rindu Ouyang. Aku benar-benar rindu Ouyang. Aku tahu. Halo? Oke, tunggu aku. Ada yang mau kubicarakan. Pukulan ini untuk Lin Meya. Tahukah kamu apa yang dialami Meya belakangan ini? Berani-beraninya kamu datang selambat ini? Kemana saja kamu? Siapa yang berjanji padaku bahwa Lin Meya adalah orang yang paling dia cintai seumur hidupnya? Dia akan menjaganya dan melindunginya dari segala bahaya selamanya. Siapa yang mengatakan itu? Kamu yang mengatakannya, bukan? Apa kamu hanya bergaul dengannya untuk bersenang-senang saja? Sekarang kamu memutuskan untuk meninggalkannya? Bajingan. Meya menangani segalanya sendirian. Dia menjual toko keluarga Lin untuk mengumpulkan biaya pengobatan Paman Lin. Bibinya punya banyak utang judi dan merampas kepemilikan rumah Paman Lin. Meya sekarang tidak punya tempat tinggal. Hal yang paling tidak masuk akal adalah Su Xiu pergi ke rumah sakit untuk memberitahu Meya. Ayahmu menyetujui pertunangan dia denganmu.
Tidakkah kamu pikir kamu itu jahat? Apa kamu masih laki-laki? Dia sangat lemah saat itu. Dia sangat membutuhkanmu. Kemana sebenarnya kamu saat itu? Apakah dia sudah mengumpulkan biaya operasi? Jangan bicara itu padaku. Itu bukan intinya. Aku sudah membayar tagihan pengobatannya. Paman Lin ada di rumah sakit. Intinya adalah kamu ada di sini sekarang. Itu artinya kamu masih mencintainya, bukan? Kalau kamu laki-laki, masuklah sekarang. Jelaskan segalanya. Di depannya. Itu yang harus kamu lakukan sekarang. Ada apa? Kamu bisu? Apakah kamu terlalu malu atau tidak berani masuk? Kalau kamu laki-laki, masuklah sekarang. Kamu harus jelaskan semuanya padanya. Dengan cara yang terhormat. Berikan penjelasan padanya. Meiya terus menangis. Dan hatinya hancur. Kalau kamu tidak kasihan padanya, aku yang akan kasihan. Aku tidak bisa bertemu dengannya sekarang. Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa menemui dia? Katakan padaku. Li Dong, aku mau minta satu hal sama kamu. Apakah kamu mau merawat Mia untukku? Apa yang saya lakukan selama ini? Bukankah saya sudah merawatnya? Maksudku, seluruh hidupmu. Apakah kamu bersedia menghabiskan seluruh hidupmu untuk mencintainya dan membuatnya bahagia? Apa arti Lin Meiya buat kamu? Apa? Mainan? Kamu bisa buang dia setelah bosan? Atau pindahin ke orang lain? Kamu mau pindahin dia ke aku? Lihat aku. Aku nanya kamu. Kamu menekan diri sendiri? Atau aku? Atau Meiya? Dia bukan mainan. Dia adalah manusia yang punya perasaan dan pikiran. Ingat kata-kataku. Tentu aku tahu. Tentu aku tahu. Tapi aku dan Meiya tidak bisa bersama. Kenapa kamu ceritain ini ke aku sekarang? Beri aku alasannya. Dia adalah saudara tiriku. Jangan cerita ke dia dulu. Aku takut dia tidak bisa terima itu. Baik.
Ayah, makanlah. Makanlah. Oke. Apa yang kamu lakukan? Ini, Meya. Cobalah. Terima kasih, Bibi. Meya, Dong dan Wei Wei selalu memuji kamu ke aku. Aku lupa berterima kasih karena kamu. Selamatkan Wei Wei di Thailand. Kamu harus tinggal di sini lebih lama. Ya, Meya. Kamu sebaiknya tinggal di sini. Terima kasih, Bibi. Semua yang saya lakukan untuk Wei Wei adalah tugas saya. Sudahlah. Saya sudah banyak menyusahkanmu. Bagaimana saya bisa tinggal di sini selamanya? Kamu tidak menyusahkan kami. Meya, kamu bisa tinggal di sini selama kamu mau. Jika ada apa-apa dengan ayahmu, beritahu kami. Kami akan melakukan apa saja yang bisa kami lakukan untuk membantumu. Ya, Meya, kamu harus melalui begitu banyak hal buruk. di usia yang masih muda ini, saya bahkan tidak tahan mendengarnya. Kamu kelelahan beberapa hari ini. Coba bubur ini. Saya buatnya untukmu. Ini sangat bergizi. Meya, makan lebih banyak. Kamu sangat lelah akhir-akhir ini dan banyak berat badan turun. Saya sangat sedih melihatmu seperti ini. Lihat. Dia cantik. Tolong. Ayah, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan cucumu? Iya, cantik kan? Bukan. Maksudku cucumu sekarang sudah lebih baik. Dia tahu peduli dengan orang lain. Ya. Meya, terima kasih banyak. Tanpa kamu sebagai panutan untuknya, kami tidak akan boleh dewasa. Ayah, Anda terlalu memuji saya. Paman, Wei Wei adalah gadis yang sekali. Meya, kamu adalah anak yang istimewa. Semua orang di sekitarmu akan menjadi lebih baik. Karena kamu, semua jadi lebih baik. Bahkan Lidong menjadi lebih ramah akhir-akhir ini. Bukan? Itu benar. kayu besi siap mekar. Aku kaget. Kok terdengar enak ya? Kakek, ayah, ibu. Kami tunggu. Sepatah, mari kita makan. Ayah, ibu, aku ada perusahaan. Mungkin aku duluan pergi. Silakan. Meya, Wei Wei akan temani kamu hari ini. Kalau urusan perusahaan sudah selesai, aku akan bergabung lagi. Makan lebih banyak, kamu terlalu kurus. Pergilah sibuk. Duduklah. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Ini. Kenapa dia tidak makan malam dengan istrinya? Ayah, Meya bukan istrinya. Dia tamu kita. Sudahlah ya. Anak ini luar biasa. Istrinya ada di sini, tapi dia pergi. Baiklah, ayah. Meya, maaf. Ayahku sedikit tuli dan sudah tua. Siapa yang tua? Kamu tidak tua. Ayah, teruskan. Kamu tidak tua. Meya, ceritakan ini. Kakekku lucu. Kalau kamu bicara buruk tentangnya, dia bisa langsung dengar. Tapi yang lain tidak jelas didengarnya. Ayo, makan ini. Terima kasih, kakek. Halo? Dokter, halo. Operasinya bisa dijadwalkan hari ini, kan? Oke, aku segera ke sana. Meya, ayahmu siap operasi hari ini, kan? Ya. Ya, ayo makan cepat. Bagaimana kalau kita ikut dia setelah selesai ini? Oke, kami akan ikut kamu. Makan cepat. Makan lebih banyak. Ada apa? Ayahnya akan dioperasi. Seharusnya tidak apa-apa. Semua akan baik-baik saja. Silakan lanjutkan. Tolong selamatkan dia. Jangan khawatir. Ayahmu sudah dioperasi oleh ahli bedah otak terbaik kami. Jangan terlalu gugup. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Meya. Meya. Jangan terlalu khawatir. Kami di sini bersamamu. Semuanya akan baik-baik saja. Bibi, Paman. Terima kasih banyak. Maaf sudah merepotkan kalian. Aku bisa menunggu di sini sendiri. Kalian lebih baik pulang ke rumah saja. Jangan terlalu sopan dengan kami. Iya kan? Ini masalah yang besar sekali. Kamu cuma anak kecil. Bagaimana bisa kamu tinggal di sini sendirian? Kamu harus didampingi orang dewasa. Bu, kami bukan anak kecil lagi. Kalau kamu tinggal di sini, dia akan semakin tidak nyaman. Pulang saja dan tunggu kabar di sana. Jika ada sesuatu yang terjadi, aku akan menghubungimu secepat mungkin. Baiklah, terserah kamu saja. Aku harus menghubungi kakakmu. Suruh dia datang secepatnya. Bibi,
Jangan hubungi Paman Li. Dia juga harus menunggu di sini. Aku tidak ingin mengganggu pekerjaannya. Jangan khawatir, aku yang akan menghubungi kakakku. Baiklah, Sudah begitu saja. Wei Wei, kamu harus temani Meia. Jangan khawatir, Meia, semuanya baik saja. Hubungi kami kapanpun kamu butuh. Kami boleh pergi sekarang. Terima kasih. baiklah, jangan khawatir. Oke, hubungi kami kapanpun butuh. Maaf sudah menunggu. Lidong, Kenapa Tuan Qian tidak datang? dia adalah Tuan Qian muda. Dia adik Tuan Qian. Tuan Qian sibuk hari ini, jadi dia menyuruh Tuan Qian muda ikut saya. Saya tidak tahu. Apakah kata-katamu berlaku atau tidak? Di keluarga kami, saya yang memutuskan. Semua masalah keuangan, kakak saya tidak mengurusi. Bagus. Saya perlu berdiskusi denganmu. Apa yang ingin didiskusikan? Mari bahas penjaminnya dulu. Lin Ziguo sekarang terbaring di rumah sakit parah. Dia tidak sadarkan diri. Dia termasuk orang yang tidak cakap hukum. Menurut hukum negara kami, pada periode ini, Lin Ziguo tidak punya hak untuk jadi penjamin, kecuali dia pulih atau sadar. Jadi selama ini, Lin Ziguo tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Izinkan saya perkenalkan dia. Dia penasihat hukum grup perusahaan kami. Kamu bisa tanya dia apapun yang tidak kamu pahami mengenai masalah perusahaanmu. Saya sudah menyuruh orang menyelidiki perusahaanmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk pinjaman keuangan, dan suku bunganya jauh lebih tinggi dari standar nasional 24%. Bahkan jika saya bayar dengan batas, 24% ini dikurangi jumlah yang Lin Sihong bayar padamu. Dia perlu membayarmu sisa 345.300. Cuma lebih 300.000. Suku bunga di kontrak pinjaman tertulis jelas. Kamu bisa menuntutnya. Tapi saya percaya, pengadilan akan meneguhkan kontrak ini. Pengadilan tidak akan meneguhkan suku bunga yang melebihi standar negara. Jadi kontrak antara kalian berdua adalah kontrak yang tidak sah. Tuan Qian, apakah Anda mengerti? Semua kegiatan peminjaman uang Anda adalah ilegal. Saya bisa memanggil polisi untuk menangkap Anda. Selain itu, saya yakin Anda sudah tahu persis siapa saya sebelum Anda datang ke sini. Jadi jika Anda mencoba melakukan sesuatu dengan cara yang sangat ilegal, saya akan menindaklanjuti Anda. Apakah Anda mengerti? Ya. Bagaimana dengan Lin Sihong? Dia udah lebih dari 100.000 peser. Itu yang sah. Bagaimana Anda menghitung jumlah itu? Tuan Qian, jangan khawatir. Tuan Li mengundang Anda ke sini untuk bernegosiasi dengan Anda dan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Apakah Anda menyadarinya? Dia adalah pemilik hotel besar ini. Uang itu bukan masalah besar baginya. Dia tidak akan mengurangi uang Anda. Tuan Li, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Bertemu dengan Anda benar-benar berkah untuk keluarga kami. Saya sedang dalam kesulitan yang sangat besar, tapi Ouyang menghilang. Untungnya, Anda membantu kami. Ngomong-ngomong, saya akan berbicara dengannya malam ini, menjelaskan situasinya dengan jelas padanya, menyuruhnya putus dengan Ouyang itu. Saya tidak mengundang Anda ke sini untuk melihat saya melunasi utang Anda. Jangan salah paham. Saya memanggil Anda ke sini untuk memberitahu Anda. Mulai sekarang, Lin Ziguo dan putrinya, Lin Meia, mereka tidak ada hubungannya lagi dengan masalah ini. Apa maksud Anda? Bagaimana dengan saya? Saya belum selesai. Saya tahu kamu lagi proses cerai sama suamimu, Feng Dashi. Walaupun kamu udah gadaikan rumahmu, Tuan Feng gak setuju. Pengacara Sang, jelasin ke dia. Baik. Selama pernikahan kamu sama suamimu, Feng Dashi, kamu diam-diam pakai harta bersama, buat judi ilegal, sampai utang judi numpuk. Nah, dalam proses ini, Feng Dashi nggak tahu kan?
Jadi ini utang pribadi kamu. Suamimu nggak tanggung jawab. Terus, rumah yang kamu tinggal sama Feng Dashi, itu hadiah dari orang tuanya sebelum nikah. Nah, uang yang ada di sertifikat properti, kamu nggak ada. Jadi kalau kalian cerai sekarang, kamu tetap nggak berhak dapat harta apapun. Saya udah nikah sama dia bertahun-tahun. Kalau cerai, saya dapat kosong. Utang saya bayar sendiri? Maksudnya apa? Cuma, saya udah tahu. Surat wasiat notaris itu palsu. Dan orang yang bikinnya udah ditangkap polisi. Kamu dicurigai palsin dokumen resmi. Kalau saya telepon polisi sekarang, mereka bakal dateng tangkep kamu bentar lagi. Nggak ada yang tanggung jawab atas kesalahan kamu sendiri. Tuan Qian, gini aja. Lin Zihong utang ke kamu 300.000. Gimana dia bayar balik ke kamu? Itu urusan kamu. Saya cuma mau kasih tahu. Lin Zhiguo, Lin Meiya, sama Feng Dashi nggak ada hubungannya sama urusan ini. Mulai sekarang, kalau kamu berani ganggu mereka lagi, saya nggak bakal baik-baik kayak hari ini. Mengundangmu kemari untuk berbicara. Ingat? Lin Zihong, tempat perjudian yang biasa kamu kunjungi sudah ditutup oleh Biro Keamanan Publik. Lebih baik kamu jaga dirimu sendiri. Lin Zihong, kamu bisa pergi. Bawa dia keluar. Ya. Tuan Qian, tunggu sebentar. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Silakan. Li Dong, kamu sungguh kejam. Kirim nomor rekeningmu. Saya akan membayar jumlahnya yang Lin Zihong hutang padamu. Jangan pernah memberitahunya. Saya yakin kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kalau begitu, saya harus memberinya pelajaran. Kamu bisa pastikan ini dan kembalikan padaku. Ketika kamu sudah mendapatkan uangnya, saya akan mengembalikannya padamu segera setelah itu. Saya sudah bertemu banyak orang kaya. Tapi ini pertama kalinya saya bertemu orang seperti kamu. Mari berteman. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Saya memang punya penyakit jantung bawaan. Sejak saya kecil. Ayah saya membawa saya berobat ke berbagai tempat untuk menyembuhkan penyakit ini. Dokter bilang saya butuh beberapa operasi besar. Itu butuh biaya yang sangat banyak. Pada saat itu, ayah saya tidak punya uang sebanyak itu. Tapi dia tidak pernah menyerah pada saya. Saya masih ingat wajahnya. Setiap kali dia mengantarkan saya ke ruang operasi. Dia hanya melihat saya dengan senyum. Justru wajahnya itu yang membuat saya berani dan tidak takut apapun, jarum suntik dan rasa sakit, dan juga tidak takut jika tidak pernah keluar dari ruang operasi lagi. Dibandingkan tinggal di panti asuhan, saya lebih suka menjalani operasi. Karena aku tahu, apapun yang terjadi, hidup atau mati,
Ayahku akan selalu menungguku di pintu itu. Senang atau sedih, selalu ada yang menungguku. Setiap kali memikirkan ini, aku merasa tak ada yang bisa menjatuhkanku. Kali ini, akhirnya aku tahu bagaimana rasanya menunggu di depan ruang operasi. Aku tak seberani ayahku. Aku tak bisa tersenyum. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah menunggu. Tapi aku yakin dia tahu. Apapun yang terjadi, dia masih punya aku yang menunggu di luar. Dokter, bagaimana? Operasinya sangat berhasil. Sekarang kita tunggu. Terima kasih. Kapan dia akan bangun? Tak bisa dipastikan. Mungkin beberapa hari. Atau berbulan-bulan. Atau tak pernah. Kamu harus siap mental. Semangat. Aku hanya memberitahu semua kemungkinannya. Ajak dia bicara lebih sering. Seperti biasa saja. Yakinlah. Meiya, jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Dia pasti akan bangun dalam beberapa hari. Kamu temani saja dia. Ajak dia bicara lebih sering. Aku yakin dia akan segera bangun. Kamu belum makan sejak pagi. Aku akan belikanmu makanan. Ayah, dokter bilang, operasimu sangat berhasil. Aku tahu kamu hanya lelah. Istirahatlah yang cukup. Tidurlah yang nyenyak. Ayah, jangan khawatirkan aku. Dan jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Istirahatlah dengan baik di sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Kamu masih punya aku.
Ouyang. Ouyang. Kemana saja kamu? Kamu sudah ada di sini. Kenapa kamu tidak mau menemui aku? Ouyang. Apa yang bisa kamu lakukan dengannya sekarang? Apakah kamu mau memberitahunya kebenaran yang kejam itu sendirian? Aku sudah berjanji pada Lin Siguo. Aku tidak akan memberitahu ya kebenarannya. Itu terlalu berat untuk dia tanggung. Lin Siguo sekarang dalam keadaan koma. Dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Kamu hanya akan memberinya kejutan buruk lagi jika kamu memberitahunya sekarang. Lin Meiya. Kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini lagi. Sudah berakhir. Ayahku menerima investasi dari Su Hongshan. Aku sudah setuju untuk menikahi Su Xiu. Lalu? Jadi apa yang kamu katakan sebelumnya? Sudah tidak berlaku lagi? Maaf. Keadaannya sudah berubah. Kamu juga tahu. Ayahku sedang sekarat. Sebagai putranya, aku tidak bisa menentangnya saat ini. Hanya cukup dengan maaf? Kamu yang menyuruhku untuk percaya padamu. Dan kamu bilang kamu tidak akan menyerah. Seberapa sulit pun rintangan yang datang. Kamu menyuruhku untuk berjuang bersamamu. Aku sudah berusaha. Aku sudah berusaha sangat keras. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk percaya padamu. Tekadku semakin kuat setiap harinya. Aku di sini menunggu kamu untuk menikahiku. Sekarang kamu malah memberitahu aku bahwa kamu akan menikahi wanita lain. Lin Meiya. Aku tidak ada lagi yang bisa bicara denganmu. Hubungan kita selesai selamanya. Mulai hari ini. Meiya. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menikah denganku?
Li Dong. Pergi ke rumah sakit, tinggal bersamanya. Aku akan pergi sekarang. Bisakah kamu merawatnya? Untukku? Apa yang sedang kulakukan sekarang? Bukankah aku sudah merawatnya sekarang? Maksudku. Selamanya, seumur hidupmu. Aku tidak bisa menemukan Ouyang. Akhirnya, dia ingin sendirian. Sudah 1 jam sejak itu. Bicaralah dengannya. Aku sudah membuat perjanjian dengan Tuan Qian. Uang yang budimu hutang sudah dipotong dari 1 juta menjadi 300.000. Mulai sekarang, kamu, ayahmu dan iparmu tidak ada sangkut pautnya lagi dengan masalah ini. Dan juga rumahmu. Notaris yang dikeluarkan bibimu itu palsu. Aku sudah mengganti kuncinya. Ini kunci yang baru. Ambillah. Terima kasih, Li. Sungguhan. Mungkin Ou yang punya masalahnya sendiri. Dia hanya tidak bisa memberitahumu. Apa maksudmu dengan itu? Kamu tahu alasannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Sampai dia memperlakukanku seperti itu? Bisakah kamu memberitahuku? Dia adalah saudara tiriku. Jangan memberitahunya untuk saat ini. Aku takut itu terlalu berat baginya. Tidak. Lupakan saja. Hanya saja, Paman Ou sedang sakit parah. Mungkin Ouyang hanya ingin menuruti keinginannya. Hanya itu saja.
sudah katakan. Jika pada akhirnya kita tidak bisa bersama, kita tidak boleh menyayangkan waktu dan perasaan kita. Sejak awal. Mungkin. Seharusnya aku tidak mengatakan hal-hal itu padamu. Saat kita di Thailand. Maaf, kamu menderita begitu banyak. Hal-hal itu seharusnya tidak kamu tanggung di usiamu. Sudahlah. Kapan kamu akan memberitahu mereka? Kami adalah putri-putrimu? Secepatnya, kurasa. Aku akan membawa kalian berdua pulang. Tapi, Ruonan, ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kamu lihat, ayah angkat yang masih koma. Jika dia tahu dia adalah saudara perempuan Ouyang, aku khawatir dia akan hancur. Selain itu, perusahaan sedang menghadapi keputusan penting. Jika para pemegang saham mengetahui tentang ini, aku khawatir itu akan mempengaruhi keputusan akhir mereka. Aku tahu. Ruonan, katakan padaku. Kamu dan Suzy Jie. Kalian berdua. Kami hanya saudara. Itu akan baik-baik saja. Kalau begitu tidak perlu terburu-buru. Kita makamkan ibumu dulu. Lalu perkenalkan kamu dengan pria muda. Oke? Kamu tidak perlu. Aku sudah punya. Siapa pria itu? Katakan padaku. Aku bisa memberimu saran. Aku tidak butuh saran. Sejak kecil, aku akan memberitahumu saat waktunya tiba. Oke. Oke. Ouyang. 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 Ouyang.
Ayahku menerima investasi dari Su Hongshan. Aku setuju untuk menikah dengan Su Xiu. Aku sudah berusaha. Aku berusaha sangat keras. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk percaya padamu. Keputusanku semakin kuat setiap hari. Aku di sini menunggumu untuk menikahiku. Sekarang kau malah memberitahuku kalau kau akan menikahi wanita lain. Lin Meiya. Aku tidak ada lagi yang ingin bicara denganmu. Hubungan kita selesai selamanya. Mulai hari ini. Jika ada seorang gadis yang lebih baik dariku dalam segala hal, lebih cantik, lebih kaya dan lebih terpandang, dan yang terpenting, dia selalu mencintaimu dengan diam-diam. Apa yang bisa kulakukan untukmu, dia juga bisa melakukannya. Siapa yang akan kau pilih? Tentu saja aku. Aku mencintaimu, Lin Meiya. Apakah kau gila? Kau melewati hari-hari terberatmu di sini. Maafkan aku karena aku tidak muncul di hari-hari itu. Aku sudah merindukanmu selama 20 tahun. Aku memilih tempat ini untuk melamar. Karena aku ingin kau memiliki aku. Di ingatanmu tentang tempat ini. Dan kita bisa berbagi momen ini. Sampai jumpa.